warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena mbak-mbak sekalian dan kakak sudah mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan saya akan memimpin doa hari ini. Berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terus di sini apakah sudah tahu apa kegiatan kita hari ini? Belum. Baiklah, sedikit menjelaskan, kegiatan kita hari ini adalah BKP, bimbingan kelompok. Di mana BKP itu adalah suatu layanan yang dilakukan oleh beberapa orang, 5 atau 6 orang, dan membahas tentang permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Terus apakah sudah mengerti? Ya, siap. Sedikit lagi saya menjelaskan, manfaat dari BKP ini adalah untuk melatih kalian berbicara di topik, di di lingkungan sekitar. Salah anjing babi. Baiklah, di sini sedikit menjelaskan tentang tujuan BKP ini terjadi. Nah, tujuan BKP ini terjadi agar kalian bisa mengemukakan gagasan, ide, dan saran untuk kalian. Terus di BKP ini ada 4 asas, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, apakah kalian fokus? Belum. Tidak. Baiklah, kita akan melakukan ice breaking sebelum melakukan kegiatan hari ini. Apakah boleh? Boleh. Ice breakingnya hari ini adalah ikuti kata-kata saya. Oke? Bebek angsa, bebek angsa. Bebek angsa, bebek angsa. Angsa bebek, bebek angsa. Angsa bebek, bebek angsa. Bebek angsa, angsa angsa. Bebek angsa, angsa angsa. Berapa angsa? Angsa angsa. Berapa angsa? Betul. Sekali lagi, oke? Berarti kalian belum fokus. Sekali lagi, bebek angsa, angsa bebek. Bebek angsa, angsa bebek. Angsa angsa, bebek bebek. Angsa angsa, bebek bebek. Bebek angsa, bebek angsa. Bebek angsa, bebek angsa. Berapa angsa? Berapa angsa? Kalau mungkin teman-teman sudah fokus untuk kegiatan hari ini, mungkin tambahi satu lagi ice breaking, yaitu nyanyi. Nyanyinya itu menggunakan tangan. Itu aku contohkan sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, gitu pokoknya. Paham nggak? Belum. Satunya gini, duanya gini, tiganya gini, empatnya gini, terus limanya gini. Paham? Susah banget. Ayo kita coba. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Nah, mungkin udah pada semangat dan fokusnya udah naik lagi. Sebelum mulai kegiatan, apakah sudah saling mengenal? Belum. Baiklah, kita mulai perkenalan saja. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Zentian, biasanya dipanggil Dinda.
asal rumah kota Pagaralam, Desa Gunung Pau. Yang akan dilanjutkan oleh Mbak Suka saya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Pera, biasa dipanggil Pera. Ya. Tempat tinggal di Desa Tanjung Ganti 2, Kolam Tengah, Kabupaten Kaur. Ya. Sebenarnya sudah. Perkenalkan, nama saya Negi Biskarita, asal dari Desa Darasawak, Kecamatan Kolam Tengah, Kabupaten Kaur. Silakan sudah. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa, biasa dipanggil. Ya udah tahu mau. Lanjut. Lanjut. Saya berasal dari Telaga Dewa 7. Banyak. Perkenalkan, saya Mayang Sari, berasal dari Pagaralam. Banyak. Mbaknya. Mbaknya. Lanjut. Kakaknya. Perkenalkan. Karena jadi ada fokus kayak gitu. Kayak dulu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gilang Aldipari dari Kabupaten Palawang. Saya ngekos di Telaga Dewa 10, hobi yaitu bermain game. Terima kasih untuk kakaknya sudah berkenalan. Tadi kan udah saling kenal kan? Sudah. Nah, kita mulai kegiatan hari ini dengan mengemukakan topik. Apakah sudah tahu apa itu topik? Iya, silakan Siti. Kalau menurut saya topik itu adalah suatu pembahasan. Apakah ada lagi? Saya Silakan. topik itu adalah isi persoalan yang bersifat abstrak. Ya, yang lagi? Tidak. Baiklah, yang dijawab oleh teman-temannya tadi sudah benar. Apa itu topik? Nah, di BKP ini ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu di mana topik itu dari saya pemimpin kelompok atau biasanya dipanggil PK. Dan sedangkan topik bebas itu kalian mengemukakan masalah yang sering terjadi di sekitaran. Nah, di sini saya mengambil topik tugas, di mana topik tersebut saya sendiri yang mencari. Baiklah, topik hari ini adalah tentang tidak percaya diri atau biasanya disebut insecure. Nah, biasanya insecure ini pernah sering terjadi oleh kalangan anak muda, di mana ia tidak percaya diri. Contoh nih, tidak percaya diri maju ke depan kelas untuk mempresentasikan suatu penjelasan dari apa yang dijelaskan oleh dosen. Terus lagi tentang insecure, kurang tidak percaya diri di banyak orang. Contohnya misalnya tuh kalau misalnya kita keluar takut akan dilihat orang, karena kan ada tuh orang yang mikirnya akan jelek atau apapun gitu kan. Terlalu cepat memikirkan sebelum melakukan gitu. Nah, apakah ada yang ingin bertanya tentang topik kita, tugas kita hari ini? Saya Kak, Ya, silakan Siti. apakah insecure itu berdosa atau tidak, Kak? Wah, hebat, bagus sekali pertanyaan dari Siti tadi. Apakah ada yang ingin membantu menjawab? Baiklah, sedikit saya bantu sedikit menjelaskan. Insecure itu sebenarnya berdosa karena menghina ciptaan Tuhan, dimana dia tidak percaya diri akan bentuk tubuh, muka itu menghina ciptaannya, dimana kan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu bisa dikatakan berdosa, dikatakan berdosa, tapi dosanya dosa kecil. Apakah ada lagi yang ingin tanya? Silakan Kak. Kan insecure itu banyak faktor. Nah, faktornya itu kan ada yang poinnya itu tentang insecure karena pembulian. Nah, menurut Mbaknya, bagaimana mengatasi keinsecurean karena sudah misalkan terbuli atau terlecehi. Nah, bagaimana cara mengatasi insecure dari faktor pembulian tersebut? Dari bagaimana mengatasi ya? Iya. Bagus sekali pertanyaan dari kakaknya tadi. Apakah ada yang ingin membantu menjawab pertanyaannya tadi? Jika tidak, di sini saya membantu menjawab sedikit. Cara mengatasinya bisa dengan mencari tahu apa sih kekurangan kita. Kan dia tadi dibully kan? Dia tadi dibully. Nah, jadi kita cari tahu apa sih mereka ngebully kita tadi karena apa gitu. Harus mencari tahu apa penyebabnya. Terus kalau kita sudah tahu apa penyebab dari bully tadi, kita tanyakan dengan orang itu kenapa ngebully kita gitu. Ya, ingin menambahkan pertanyaan dari kakak Gilang. ya. Tadi kan Mbak mengatakan kita harus mencari tahu apa kekurangan dari kita. Sedangkan kita tadi kan dibully karena dibully tadi, jadi kita takut untuk mengetahui apa kekurangan kita. Nah, solusinya itu bagaimana Mbak? Solusinya bisa dengan cara konsultasi. Kalau kita tidak mau lagi mencari tahu apa tuh penyebab dari bullying itu, kita bisa konsultasi ke kayak kan banyak tuh psikolog tuh, dokter atau apa tuh. Nah, kita bisa konsultasi mencari tahu apa tuh penyebabnya dari sistem bully tadi. Apakah sudah mengerti? Belum. Kan tadi ini atau Mbak Dinda tadi kan harus konsultasi ke psikolog, dokter. Kan belum banyak juga orang-orang itu mengerti tentang adanya psikolog dan tugasnya psikolog, dan belum juga mengerti tentang apa itu mental atau apa itu pembulian. Di Indonesia kan juga banyak tentang pembulian. Nah, bagaimana sih cara yang lebih efektif dari selain cara ke psikolog atau konsultasi dan mencari tahu? Sebenarnya kita tuh tahu kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri itu sebenarnya tahu. Nah, cara yang lebih efektif tolong lebih jelaskan karena itu kurang jelas. Baiklah, terima kasih untuk kakaknya tadi. Mungkin cara lebih efektif ya. Iya. Karena itu tidak efektif yang Mbak katakan. Mungkin ada yang ingin menjawab bagaimana cara lebih efektif lagi untuk mengatasi ketidakpercayaan diri tadi. Sebenarnya itu tuh bisa dari kita atau teman. Baiklah, bagus pertanyaan dari Kak Gilang tadi. Apa sih penyelesaian secara efektif gitu kan. Jadi apakah ada yang ingin membantu menjawab? Baik Kak. Silakan Siti. Kalau menurut saya itu kita harus berhenti menyalahkan diri sendiri, lakukan hal yang bikin kita senang, dan bikin target yang realitas untuk kita ke depannya, dan kenali kelebihan dari diri kita sendiri. Benar sekali apa yang dijawab oleh Mbak Siti tadi. Sedikit menambahkan, jika itu tidak baik untuk kita maka jauhilah. Mungkin itu saja
kegiatan kita hari ini saya akhiri karena waktunya sudah selesai. Baiklah, saya tutup kegiatan hari ini dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.